Hari ini seorang siswa bernama Fatih menerima hasil ulangannya. Ulangan kali ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir pembelajaran yang telah ditempuh Fatih selama hampir 3 tahun. Sehingga Fatih merasa sangat khawatir pada ulangan kali ini. Nah, sekarang saya akan memberikan kertas hasil ulangan kalian. Fatih, Rizzy merupakan salah satu teman sekelas Fatih yang cukup dikenal dengan kenakalannya. Saat melihat raut wajah Fatih setelah menerima hasil ulangan, Rizzy penasaran dan ingin mengganggunya. kenapa bro? Kenapa? Hari ini nilai aku jelek banget, aku takut dimarahin. Fatih adalah seorang anak yang kurang beruntung. Ia adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal di usianya yang masih 5 tahun. Hal ini menjadi beban pikiran baik bagi Fatih maupun ibunya. Meskipun masih dilanda kesedihan, ibunya selama ini berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan Fatih. Namun, sang ibu melupakan hal yang paling penting dalam mendidik anak, yaitu memberikan dukungan dan perhatian kepada Fatih baik dalam keadaan sedih maupun senangnya. Kamu ya, udah capek-capek banget kalian kamu dari saya aku ngomongin aku. Dia tidak akan curang apa? Udah saya mundur. Jangan marah. Keesokan harinya, Fatih masih termenung sebab memikirkan bagaimana nasib pendidikannya ke depan apabila masih tidak mencapai hasil yang tidak memuaskan. Serta Fatih merasa cukup terpukul setelah mendapat bentakan dan amarah dari ibunya. Melihat itu, Rizzy merasa tertarik dan mencoba untuk mendekati Fatih, dengan harapan agar Fatih mau menceritakan masalahnya secara lengkap kepada Rizzy. Namun, kenapa lagi? Kan betul yang aku bilang, aku kena marahi lagi. Sebenarnya aku harapan satu-satunya di keluarga. Soalnya ayah aku udah meninggal dan harapan satu-satunya adalah aku. Oh, ya udah, nanti kita ketemu pulang sekolah. Nanti aku kabarin. Kemana? Adalah. sepulang sekolah, Rizzy mengirimkan pesan kepada Fatih mengenai janji temu yang sudah ia tetapkan saat di sekolah. Fatih merasa ragu untuk menyetujuinya. Namun, pada saat itu pula, ibunya kembali memarahinya dan membuat Fatih merasa semakin frustasi hingga akhirnya menyetujuinya. Hey. Kau lagi sedih ya? Ini ada barang yang bisa nenangin kau. Ini gimana caranya? Ternyata barang yang ditawarkan oleh Rizzy membuat Fatih tidak mengalami frustasi dan stres atas masalah yang dihadapinya kemarin. Rasa candu yang dihasilkan membuat Fatih merasa terhanyut dan mabuk kepayang. Hal ini membuatnya meminta Rizzy membawa barang unik itu lagi kepadanya, meskipun harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya lagi. Bro, ada barang nggak? Nih. Next ya bro.
Rizzy dan Fatih semakin merasa candu untuk menggunakan barang yang ternyata adalah narkoba. Mereka terus-menerus melakukan transaksi ilegal tersebut. Hingga pada suatu hari, ternyata seorang siswi melihat Rizzy dan Fatih yang sedang mengonsumsi narkoba. Ia amat terkejut dengan perbuatan mereka. Melihat hal itu, siswi itu langsung bergegas menemui guru untuk melaporkan hal tersebut. Bu! Aku tadi ngeliat di sama Fatih lagi minum sesuatu, Bu. Aku takut mereka ngelakuin hal lain. Ayo. Setelah siswa mendatangi Rizzy dan Fatih disertai dengan guru, ternyata memang benar bahwa Rizzy dan Fatih sedang mengonsumsi narkoba. Tanpa bertele-tele, ibu guru langsung menindaklanjuti perbuatan Rizzy dan Fatih. Ibu guru memberikan laporan kepada pihak-pihak berwajib, terutama kepada pihak orang tua Rizzy dan Fatih. Ibu dari Fatih merasa sangat terkejut mendengar kabar itu. Begitu pula dengan orang tua Rizzy. Mereka mengusir Rizzy dari rumah begitu mendengar kabar tersebut. Setelah semua konsekuensi telah dihadapi oleh Rizzy dan Fatih, termasuk fakta bahwa mereka harus dikeluarkan dari sekolah, ibu guru tetap merasa peduli terhadap kedua siswanya tersebut. Ibu guru merasa bahwa penyelesaian perkara ini tidak bisa hanya dengan memberikan konsekuensi terburuk saja kepada para siswa, melainkan harus disertai dengan penyelesaian pada diri siswa juga. Ibu guru membawa mereka ke dokter spesialis psikiatri untuk melakukan beberapa tes narkoba dan tahap konseling serta rehabilitasinya. Pasti kalian memiliki alasan mengapa kalian mengonsumsi narkoba. Seperti kalian mungkin menjadikan hal tersebut sebagai penenang diri kalian jika kalian bersedih dan lain-lain. Namun itu memberikan efek yang luar biasa kepada kalian seperti tercandu dan tidak bisa melepaskan itu dari diri kalian. Nah, dari situ kita bisa atau kalian bisa dapat melakukan kegiatan positif seperti minat bakat kalian yang kalian senangi. Nah, seperti kamu, apa minat dan bakat yang kamu senangi? Kalau saya basket, Dok. Kalau kamu? Saya atletik, Dok. Nah, hal kegiatan tersebut bisa kalian lakukan di kala waktu yang luang. Alih-alih kalian menggunakan narkoba, lebih baik kalian melakukan hal tersebut untuk melakukan kegiatan positif seperti yang kalian lakukan. Setelah Rizzy dan Fatih menjalani tahap tes narkoba dan rehabilitasi, mereka dipulangkan dengan beberapa resep obat yang bisa menggantikan rasa kecanduan, namun tidak untuk disalahgunakan. Ibu Fatih ternyata sudah menunggunya sedari awal. Saat bertemu sang ibu, tangis Fatih langsung pecah bersamaan dengan ibunya. Mereka saling minta maaf dan saling memaafkan satu sama lain. Hingga kini, mereka hanya perlu waktu untuk menyembuhkan dan mencoba memperbaiki semua dari awal lagi. Namun, tidak dengan Rizzy. Setelah dia diusir dari rumah dan dikeluarkan dari sekolah, ia tidak melanjutkan pendidikannya lagi. Melainkan, Rizzy bekerja untuk menghidupi kebutuhan dirinya sendiri. Setelah merasakan pahitnya kehidupan, Rizzy merasa amat sangat menyesal atas perbuatannya dahulu, termasuk saat mengajak Fatih ikut melakukan perbuatan yang sangat harus dihindari, terutama bagi para remaja seperti mereka. Ayo udah nggak tahu ya.